Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fina Putri dengan NIM 1204230035. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan eh, tugas UTS yang telah saya buat. Nah, ini untuk screen yang pertama saya buat yaitu login, di mana di login ini ada import use from React, kemudian import box input file, text button, button text, pressable dari GlueStack UI theme. Kemudian ada import use router dari Expo router untuk navigation-nya. Kemudian ada import user store ini dari user store di mana untuk tempat data user yang disimpan setelah register. Nah, di sini ada komponen function. Di sini ada function login dengan titel login, button label masuk, on login success, kemudian show register link sama dengan true, BG color white. Nah, yang di sini ada 3 stage yang menyimpan input yang dimasukkan pengguna, di mana setiap perubahannya akan diperbarui secara real time. Kemudian di sini ada const handle login. Ini yaitu proses loginnya terdiri dari di mana di sini file kotak username semuanya username, email, password ini harus diisi. Kemudian di kotak email ini akan ada alert email harus mengandung @. Kemudian di sini consume user ini ketika akun tidak ditemukan, ketika user itu login, akun tidak ditemukan, maka akan disuruh untuk mendaftar terlebih dahulu. Kemudian di sini ketika user email dan passwordnya sudah diisi, namun tidak sudah ada datanya, namun salah satu antara email atau password atau username-nya ada yang salah, maka akan memunculkan alert username, email, atau password salah, akan muncul tampilan ini. Nah, kemudian ini ada props callback on login success. Jadi ketika loginnya sukses, maka akan diarahkan ke tabs home. Nah, untuk di sini itu ada box untuk box yang login tadi. Ini ada UI flag sama dengan 1, P sama dengan 6, kemudian kontennya di tengah. Kemudian di sini juga ada input untuk username, kemudian email, password. Ini yaitu untuk yang tampilan di waktu ingin jadi tampilan untuk mengetik username di sini, untuk mengetik email di sini, kemudian untuk password di sini. Nah, ini ada button untuk login. Dia on press-nya diarahkan ke handle login. Kemudian di sini ada show register link, and ini untuk ketika belum punya akun, maka daftarnya di sini. Nah, ini ketika ketika diklik akan diarahkan ke screen-nya register. Ini untuk yang login. Kemudian saya juga membuat mood screen. Nah, di mood screen ini yaitu ini adalah mood yang dipilih pengguna aplikasi kami. Hari ini tuh dia happy atau tidak, atau bagaimana perasaannya hari ini. Nah, di sini ada import React
use effect, use state from React, kemudian import box text scroll view pressable dari GlueStack UI, kemudian ada import async store from React async store ini untuk menyimpan data ketika user itu memilih moods-nya. Jadi akan disimpan secara asinkron di store ini. Kemudian ada save area view dari GlueStack UI. Kemudian ada import material icon dari Expo Vector Icon. Yang ini ada const mode. Di sini ada labelnya happy, calm, neutral, sad, angry. Yang ini nantinya akan dipilih oleh pengguna. Kemudian di sini ada function mode screen dengan title Who do you feel today? Nah, di sini ada const select mode, kemudian di sini ada const history. Jadi di sini ketika user itu sudah memilih mood-nya, maka akan ada history dari apa yang dipilih. Kemudian ini ada const isLook, ini di mana nantinya ketika user itu sudah memilih, maka mood-nya akan tampilan mood yang sebelumnya terbuka akan otomatis ke lock. Jadi kalau ingin mengubah look baru dipilih yang edit. Nah, ini untuk use effect-nya load mood, load history, dan ini ada yang load mood ini yang ketika save mood-nya, kemudian akan di lock akhirnya. Kemudian ada load history, ini di mana ini adalah history mood-nya tadi. Nah, ini untuk save mood. Ini ketika mood-nya sudah dipilih, kemudian akan diedit. Nah, kemudian ketika di save akan memanggil save ini. Kemudian ada ini untuk handle editnya. Kemudian ada delete history. Nah, di sini ada ketika user itu ingin mengedit history ketika user banyak memilih mood, kemudian menumpuk, akan bisa mendelete historinya. Di sini ada kemudian return, ini ada save area dengan scroll view, di mana ini nanti ini tampilan untuk title, kemudian current mode-nya, kemudian secara general. Kemudian ketika select mode, nah ini untuk delete. Kurang lebih seperti itu. Dan masuk ke screen ketiga yang saya kerjakan, yaitu strike. Di mana strike ini fitur yang ketika dia mencapai target minum di satu hari itu akan memiliki streak level 1. Kemudian ketika dia mencapai target minum di hari berikutnya, level minumnya itu streaknya akan bertambah menjadi level 2. Nah, ini di sini yang pertama ada import use effect, use state from React, kemudian ada import image from React, kemudian ada import box, text, scroll view, hashtag, face-tag dari GlueStack UI, kemudian ada import async store from React, ini untuk penyimpanan dari streak-nya ini. Kemudian di sini ada function streak screen, di mana tampilan UI di streak ini akan ada 15 streak total levelnya. Kemudian icon big ini icon yang
saat ini dia itu di streak mana? Ketika dia misal hari ini streak 1 tercapai, berarti ini akan yang ada tampil di atas sendiri. Kemudian untuk icon small ini yaitu icon yang ada di barisan 1 sampai 15 itu. Kemudian icon loop ini adalah icon yang ketika dia belum mencapai streak itu, dia akan masih terkunci gambarnya, belum menjadi api streak gitu. Dan ada hanger color, background color. Ini cons untuk level dan set level menggunakan sama dengan use stage. Kemudian di sini ada cons update streak. Ini secara asinkron. Jadi misal daily targetnya 2000, kemudian ini ada asynchron storage get item water intake, kemudian di sini ada ketika belum minum atau belum mencapai target, jadi dia streaknya tidak akan naik. Jadi ketika di sini ketika user itu minumnya sudah mencapai target, di sini streaknya akan dicatat. Nah, ini untuk streaknya jika streak terakhir itu yesterday, streaknya akan naik ketika current levelnya plus sama dengan 1. Jika dia misal tidak mencapai target minum di hari selanjutnya, maka di sini streaknya akan di-reset menjadi 1. Akan mulai kembali di level 1. Gitu. Kemudian ini ada load streak-nya. Ini untuk function load streak-nya. Nah, di sini dia akan keep levelnya dari streak itu. Dan return ini untuk tampilan UI-nya. Kemudian yang keempat yaitu profile. Nah, untuk profile ini, di profile ini menampilkan dapat melihat profile, kemudian mengubah password, pilih bahasa, dan pilih tema dan logout. Nah, yang pertama di sini ada import use effect, use state from React, kemudian import async store from React Native, async store, kemudian import center, box, button text dari GlueStack UI, kemudian import use router from expo router untuk navigasinya. Nah, di sini ada function profile tab dengan titelnya profile, di mana di sini menggunakan router sama dengan use router untuk navigasinya tadi. Nah, set name-nya ini diambil dari login-nya ini yang set name-nya itu dari ketika user login itu akan menampilkan nama dari user yang login di sini. Set name-nya menggunakan use. Di sini untuk penggunaannya. Nah, kemudian di sini ada handle layout ini untuk ketika user itu memilih tombol logout, maka akan diarahkan ke halaman login. Ini untuk UI-nya. Dan yang ini untuk yang button profile, kemudian ubah password, pilih bahasa, pilih tema, dan logout. Nah, untuk yang lihat profile ini, dia akan diarahkan ke profile. Diarahkan ke profile,
dan dia akan membuka index.js. Nah, di sini ada akan memunculkan profilnya, nama, email, dan password. Kemudian bisa juga ada tombol untuk mengedit profilnya. Di sini dia menggunakan import center box, text button, button text dari ClueStack, AI, terus kemudian ada use router, form export router, ini untuk async store-nya, ini untuk menyimpan datanya lagi. Use focus effect ini, kemudian use callback sama use state. Nah, kemudian di sini ada constructor sama dengan use router ini. Kemudian ada user, set user sama dengan use state, username, email, password. Kemudian ini use focus effect ini akan memanggil user yang login tadi. Kemudian ini tampilan-tampilannya. Kemudian di sini ada button untuk ke edit profile. Jadi ketika buttonnya dipilih akan diarahkan ke edit profile. Nah, di edit profile ini untuk mengedit profilnya yang diinginkan user. Di sini ada function edit profile, kemudian const name, set name, pakai use state, kemudian ada set emailnya juga menggunakan use state, kemudian ada use effect, ini akan memanggil user dan memanggil usernya dan mengset name yang dan emailnya yang di save. Kemudian ada handle save, ini untuk mengsave data yang diubah oleh user. Di sini ada UI-nya, box, ada tampilan-tampilannya, dan ada button juga simpan. Nah, untuk sebelumnya kita kembali lagi ke sini, ada ubah password, ini akan masuk ke dalam profile edit password, akan masuk di sini. Nah, di sini akan user bisa mengubah passwordnya. Jika passwordnya sudah berhasil, maka akan diarahkan ke login. Kemudian edit profile, kemudian kita balik lagi ke sini. Nah, di sini ada pilihan untuk memilih bahasa. Ketika user itu ingin memilih mengubah bahasa yang ada di aplikasi, nanti akan diarahkan ke language. Di sini ada tampilan untuk pemilihan untuk bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Ini juga menggunakan use effect, use state, async store, center box, button text, text, use route. Kemudian di sini ada milih tema. Jadi user bisa sesuaikan tema yang diinginkan. Di sini ada untuk codingan untuk tampilan tema. Nah, di sini ada option pilihannya light, dark, atau sesuai sistem dari ponselnya. Ini menggunakan use effect, use state, kemudian async store, center, box, button text, text, dan menggunakan untuk navigation-nya export router. Nah, temanya akan disimpan. Dan ini untuk buttonnya di button choose-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari yang telah screen yang saya kerjakan, dari login, mood screen, kemudian streak, kemudian profile.
Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan memberikan simulasi dari fitur-fitur yang tadi saya buat. Nah, ini untuk tampilan login yang tadi saya jelaskan. Di sini bisa memasukkan username, email, password. Untuk username di sini, karena saya sudah melakukan registrasi, jadi saya langsung masuk saja. Ini misal namanya passwordnya saya salahkan. Nah, akan muncul alert user, email, atau password salah. Atau kalau misal belum ada yang diisi, terus kita pencet masuk, akan memunculkan harap isi semua form. Jadi formnya harus diisi. Misal nah, email harus mengandung @ jadi ini emailnya nggak bakal bisa lanjut untuk kalau nggak ada @. Misal seperti ini, usernya kita benar, cuma aisyah.com, passwordnya juga benar. Nah, akan alert email harus mengandung @. Jadi kalau misal udah ada @-nya, kemudian kita udah daftar juga, kemudian kalau masuk, nah akan dilanjutin, akan diarahkan ke menu home. Nah, ini untuk menu home-nya. Kemudian untuk yang saya kerjakan ada di strict consistent. Nah, ini untuk yang tadi saya bahas, untuk icon yang besar itu di sini, kemudian yang kecil itu di sini, kemudian ini untuk yang locked, yang terkunci. Ini striknya akan bertambah ketika beda hari dan dia mencapai target minimumnya. Ketika beda hari tapi dia tidak mencapai target minimumnya, striknya akan reset. Kemudian untuk yang screen saya selanjutnya ada daily mood. Nah, di sini ketika kita sudah set moodnya angry atau marah, itu yang untuk choose your mood ini akan tidak bisa keluh, tidak bisa dipilih lagi. Kemudian di sini ada mood history-nya, di sini ada tombol untuk mendelete history-nya. Ketika misal set ini kita hapus, nah akan terhapus. Kemudian kita di tombol edit mood ini, nah ketika di edit mood ini akan sebelum di set moodnya akan menampilkan who do you feel today. Dan kita akan pilih moodnya user saat ini. Misal kita set, nah untuk tampilannya seperti ini gitu. Untuk kemudian di profile ini, nah di profile ini yang tadi bisa lihat profile, ubah password, pilih bahasa, pilih tema, dan logout. Ini yang lihat profile, ini akan memunculkan identitas, nama, email, dan passwordnya. Ini untuk edit profil di sininya, ini untuk penyimpanannya. Kemudian ini untuk ubah passwordnya dari lama baru, kemudian konfirmasi password barunya. Di sini ada pilihan bahasanya Indonesia gitu. Kemudian ini ada pilihan tema like, untuk pilihan temanya. Ini untuk logout, ketika logout akan kembali ke login.
Oh iya, tadi saya melewatkan satu lagi fungsi ketika belum punya akun, daftar di sini. Nah, ketika diklik ini akan diarahkan ke form register. Ini adalah screen dari register yang telah dibuat oleh rekan saya. Mungkin itu aja. Terima kasih.